Pemirsa, ada nuansa yang terasa berbeda ketika kita berkunjung ke rumah sakit yang satu ini. Meski merupakan rumah sakit umum daerah, namun menuai decak kagum dari pasien yang mayoritas merupakan peserta BPJS karena kualitas dan juga fasilitasnya yang lengkap. Pemirsa, apa yang Anda pikirkan jika mendengar nama Rumah Sakit Umum Daerah? Jika sebelumnya rumah sakit umum daerah terkesan minim fasilitas, namun kini warga Jakarta dapat berbangga hati. Pasalnya, Jakarta kini memiliki rumah sakit umum daerah dengan fasilitas yang tak kalah dari rumah sakit swasta dengan standar internasional. Inilah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebagai rumah sakit kelas B, RSUD Pasar Minggu baru beroperasi kurang dari 1 tahun. Namun, hingga kini, rumah sakit dengan desain modern ini mampu melayani 700 orang perharinya. Bicara soal fasilitas, RSUD ini memiliki 70 tempat tidur khusus. Di antaranya terdiri dari 15 tempat tidur ICU, 7 ruang ICCU, 7 ruang PCU, dan 13 ruang NICU. Serta 10 ruang perina bagi bayi yang lahir dengan masalah. Sejak beroperasi, hampir 90% pasien di rumah sakit ini merupakan peserta BPJS Kesehatan. Tak jarang, rumah sakit ini menjadi rujukan bagi pasien dari rumah sakit swasta yang hendak rawat inap. Ini ada rujukan dari rumah sakit swasta yang ada di Provinsi DKI, karena melihat keterbatasan daripada ruangan yang khusus, misalnya intensive care unit. Kecanggihan sistem di RSUD Pasar Minggu sudah tampak dari sistem pendaftaran yang menggunakan komputer. Usai mendaftar pun, pasien dapat langsung mendapatkan pelayanan meski pasien merupakan peserta BPJS. Sejumlah peserta BPJS mengaku tidak mendapatkan kesulitan saat berobat di rumah sakit ini. Iya, pelayanannya juga bagus di sini karena saya lihat cepat penanganannya. Ya, enggak sih, gampang biasa aja. Ngurusnya juga gampang, ini malah akses mati. Kita urus dulu ke BPJS sana kan, ke sini enggak gampang. Bicara soal fasilitas kamar rawat inap, RSUD Pasar Minggu memiliki 468 kamar dengan porsi besar bagi ruang kelas 3. Hal ini dikhususkan bagi peserta BPJS agar dapat lebih mudah mengakses fasilitas rawat inap. Sesuai dengan instruksi gubernur, rumah sakit ini memang dirancang dengan standar seperti rumah sakit swasta terkemuka. Tak heran, rumah sakit ini kerap menuai decak kagum pasien yang datang. Salah satunya Agus Imuhayar. Dirinya mengaku kagum dengan fasilitas dan pelayanan yang tersedia di rumah sakit Pasar Minggu. Pasalnya, ia tidak menyangka bahwa RSUD ini memiliki fasilitas dan pelayanan yang cukup baik. Agak kaget juga ya, Pak. Artinya saya pikir dulu kan ada rumah sakit tuh di Jalan Raya Ragunan, rumah sakit Pasar Minggu, tapi semacam klinik-klinik aja, tapi ternyata benar ada rumah sakit Pasar Minggu. Gitu. Hingga saat ini RSUD Pasar Minggu terus membenahi diri. Salah satunya akan dilengkapi dengan fasilitas khusus kemoterapi bagi penderita kanker yang hingga saat ini masih terbatas di Indonesia. Dari Jakarta, Raka Susanto, Laras Pratiwi, Metro TV. Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pembersihan sungai di Jakarta diinisiasi Pemprov DKI era Fauzi Bowo. Ahok menanggapi pernyataan Anies Baswedan itu. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Topping di Balai Kota Jakarta. Ya, Friendly, apa tanggapan Ahok terkait dengan pernyataan Anies Baswedan soal pembersihan sungai di Jakarta? Ya, Eliza Hasan, persaingan di antara ketiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang akan beradu dan berkontestasi di Pilkada 2017 mendatang memang saat ini sudah mulai memanas, di mana sebelumnya calon gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera, Anies Baswedan mengomentari terkait masalah proses normalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di beberapa titik di Jakarta ini. Dan Anies mengatakan bahwa proses normalisasi yang saat ini mulai terlihat hasilnya seperti yang ada di Sungai Kali Ciliwung, di mana sudah terlihat adanya perubahan, masyarakatnya sudah dipindahkan ke beberapa rusunawa. Ini
dikatakan Anies diklaim bukan merupakan dari jeripaya Ahok semata, namun ada turut andil dari pemerintahan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Fauzi Bowo. Anies mengatakan bahwa proyek pembersihan sungai yang ada di Jakarta itu direalisasikan melalui program JD atau Jakarta Emergency Dredging Initiative pada tahun 2008 silam dengan dana pinjaman dari Bank Dunia. Tetapi proyek itu tidak dapat dilaksanakan karena terganjal dua aturan pemerintah soal pinjaman. Proyek pembersihan sungai itu baru dapat dimulai pada tahun 2012 di bulan Maret. Usai pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan pemerintah yang baru tentang pinjaman kepada Bank Dunia. Dan dalam hal ini Basuki Cahayapurnama tadi sempat menanggapi komentar dari Anies Baswedan tersebut dan menyatakan bahwa sebenarnya Anies justru tidak mengetahui dan memahami duduk persoalan mengenai sungai, menormalisasi sungai di beberapa titik di Jakarta ini. Ahok mengatakan bahwa Anies harus memperluas ataupun mendapatkan data yang akurat lagi, karena Ahok tadi sempat menjelaskan pula bahwa program JD ataupun rancangan normalisasi sungai di Jakarta ini sebenarnya bukan berasal ataupun dirancang dari kepemimpinan Fauzi Bowo, namun sudah dirancang ketika kepemimpinan dari pemerintahan gubernur sebelumnya, yaitu Sutioso. Dan ia mengatakan tadi bahwa untuk masalah rancangan sendiri, sebenarnya masyarakat DKI Jakarta tidak membutuhkan sekedar teori dan hanya sekedar rancangan. Yang dibutuhkan warga DKI Jakarta adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membentuk PPSU dan juga suku dinas tata air lah, yang merupakan satu bentuk keberhasilan dalam menormalisasi sungai di Jakarta saat ini. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Bersih di Jakarta itu programnya Pak Fokus. Saya kira ya mungkin Pak Anies biasa lah ya, kalau namanya calon gubernur kan dia bukan petahana kan, mungkin dia nggak tahu data. Jadi sehingga tim suksesnya juga mungkin cari datanya juga salah. Sebetulnya itu program JD itu normalisasi sungai itu dari zaman Bang Yos. Lalu bicara tanda tangannya di zaman Pak Foke. Sama kayak MRT semua zamannya mereka. Nah, tapi siapa yang eksekusi? Itu yang Pak Jokowi sama saya sampaikan. Jakarta tuh nggak butuh program, nggak butuh teori-teori. Kita harus eksekusi. Harus ada tindakan nyata. Lalu Pak Anies juga mungkin karena dia bukan petahana, dia nggak ngerti bahwa bersihkan sungai, jaga sungai bersih dengan program JD ini nggak ada hubungan sebetulnya. Program sungai bersih karena kita bentuk PPSU, UPK Badan Air, tungguin. Saya bikin sistem, semua sungai per jarak, kita gunakan smart city. Saya tahu persis sungai ini kalau kotor, siapa yang tanggung jawab, termasuk jalan. Makanya jalanan Jakarta lebih bersih. Ini nggak ada cerita Foke yang bikin jalan gitu, aspal gitu loh. Untuk mengantisipasi ancaman banjir di Jakarta menjelang musim penghujan tiba, Pemprov DKI melakukan normalisasi kali Mukerfart dan Mogot Jakarta Barat, juga mempercepat pembangunan jalan inspeksi di bantaran kali sebagai jalan, jalur hijau, dan tempat masuk alat berat untuk menormalisasi kali. Dan untuk informasi terkini kita akan segera bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto serta pilot drone Jen Anwar. Friendly, benarkah sejumlah pabrik yang ada di bantaran kali Mukerfart Jakarta Barat akan segera digusur? Ya Rara, untuk informasi tepatnya kami memang dapat mengkonfirmasi, namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga sekitar, memang mereka sudah mendengar dari jauh-jauh hari bahwa akan dilakukan relokasi terhadap pabrik-pabrik yang ada di sekitar sungai ataupun kali Mukerfart dan Mogot Jakarta Barat ini. Rencananya relokasi terhadap pabrik-pabrik tersebut akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Dan sekedar informasi, ada sejumlah pabrik yang berdiri di sepanjang jalan ataupun di sepanjang sungai Mukerfart dari Tangerang, Kalideres hingga Cengkareng. Seperti ada tadi kami melihat pabrik sirup, pabrik cat dan juga pabrik baterai. Memang beberapa tahun belakangan warga sekitar mengeluhkan adanya aktivitas pabrik
yang berdiri di sepanjang kali ini, karena aktivitas tersebut mengakibatkan selain mengakibatkan air yang ada di sungai ini menjadi hitam, warga sekitar dan juga beberapa masyarakat yang ada melintasi daerah ini harus rela menghirup udara yang tidak baik ataupun harus menghirup bau yang tidak sedap yang berasal dari kawasan ini. Dan hal ini memang disebabkan karena diduga kuat disebabkan karena pabrik sengaja membuang limbah mereka ke sungai ini secara terus-menerus. Dan saat ini saya memang berada di kira-kira sekitar 4 meter dari kali Mukerfat, dan memang saat ini memang baunya sangat menyengat sekali. Dan kuat dugaan hal ini karena disebabkan adanya permainan dari lurah dan camat. Hal ini sempat dinyatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang mengatakan bahwa ada permainan dari lurah dan camat yang menerima uang untuk untuk mengizinkan para pemilik ataupun para pihak pabrik membuang limbahnya ke kawasan ini. Dan berdasarkan pemantauan kami tadi saat kami menyisiri kawasan ataupun kali Mukerfat ini, kami melihat ada di beberapa titik pendangkalan, terjadi pendangkalan di beberapa titik, dan hal ini disebabkan karena dasar sungai sudah dipenuhi oleh endapan lumpur. Kami tadi juga melihat berbagai ekskavator telah disiagakan untuk mengeruk lumpur sehingga kedalamannya tetap terjaga dan mampu menampung debit air ketika nanti mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Dan selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memang sempat mengancam akan memenjarakan setiap pihak yang nantinya kedapatan ataupun tertangkap tangan membuang sampah ataupun membuang limbah beracunnya ke kawasan ini. Rara. Ya, Henry, bagaimana kemudian dengan relokasi pabrik-pabrik tersebut? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga, nantinya relokasi ini akan dibuat di kawasan Cikarang, Jakarta, Jawa Barat, karena memang di kawasan tersebut adalah pusat industri dari semua pabrik. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa di saat ini nantinya lokasi yang bekas di lokasi ini nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat apartemen, dan saat ini kami sudah melihat adanya proses pembangunan apartemen yang telah dilakukan karena masyarakat di sini sangat mengharapkan agar nantinya proses normalisasi dari kali Mukerfat ini dapat berlangsung secara cepat agar mereka kembali dapat menghirup udara yang segar seperti sedia kalanya pada beberapa puluh tahun yang lalu. Tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa air di sini sangat jernih dan dapat dikonsumsi. Hal ini berbeda dengan sekarang yang sangat pekat dan juga sangat hitam. Rara, kembali ke Anda ke studio. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto serta pilot drone Jen Anwar dari kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Pemirsa, KPU DKI menyebut kendala terbesar Pilkada DKI ada pada penetapan daftar pemilih tetap. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak yang tinggal 4 bulan lagi, KPU DKI masih terkendala pendataan pemilih di DKI Jakarta. Banyaknya penggusuran dan relokasi warga membuat KPU DKI kesulitan mendata para pemilih tetap. KPU DKI telah berkomunikasi dengan perangkat pemerintahan DKI untuk mengecek dan memastikan domisili warga. Langkah ini juga bertujuan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda para pemilih Pilkada DKI. Dengan masih adanya kemungkinan penggusuran oleh Pemda DKI, KPU akan terus meningkatkan pengecekan data pemilih.
rencana yang jadi persoalan terkait dengan pendaftaran pemilih. Nah, sekarang ini kami sedang melakukan pendaftaran pemilih. Nah, di daerah-daerah tertentu yang misalnya mengalami penggusuran dan sebagainya, ini memang agak ada persoalan, tetapi KPU akan kerja terus untuk memaksimalkan bahwa semua warga, termasuk mereka yang mengalami penggusuran, itu bisa dijamin hak pilihnya tanggal 15 Februari yang akan datang. Meski belum memasuki masa kampanye, 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini sudah mulai mengadu visi dan misi mereka melalui tim sukses. Ya, meski demikian, tim pemenangan ketiga pasangan calon sepakat untuk mengadu ide dan gagasan guna pembangunan kota Jakarta. Kontestasi pilkada yang sehat, demokratis, dan menggembirakan menjadi harapan warga Jakarta dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang telah mengikuti serangkaian tahapan pilgub di KPU. Meski belum resmi kampanye, masing-masing pendukung sudah mengkampanyekan calon mereka. Tim petahana Ahok Jarot mengklaim keberhasilannya mengatasi segala permasalahan di Jakarta sesuai dengan program yang direncanakan sejak tahun 2012 silam. Apa yang dijanjikan 2012, bagaimana kepemimpinan yang bisa mengatasi persoalan banjir, macet, gitu ya. Nah, itu tentu capaian-capaian yang pernah disampaikan 2012 lalu. Capaian-capaian itulah yang akan disampaikan. Tidak mau kalah, menyindir pasangan petahana, tim pasangan calon Agus Silvi justru menawarkan program pembangunan jasmani dan rohani bagi warga Jakarta guna mencapai kehidupan masyarakat yang bermartabat. Ingin memberikan apa yang selama ini diharapkan dari masyarakat. Pembangunan itu perlu. Tapi pembangunan selain pembangunan jasmani juga perlu pembangunan rohani. Jadi pembangunan ketegasan, kemudian keberanian itu perlu, tapi kesantunan dan etika moral itu perlu. Jadi mari kita kembalikan Jakarta untuk rakyat, Jakarta bermartabat. Sementara tim Anies Baswedan Sandiaga Uno menawarkan program yang tidak jauh berbeda dengan pasangan calon Agus Silvi, yakni mengusung kepemimpinan yang manusiawi, siap bekerja, dan memberikan kesejahteraan bagi warga Jakarta. Everything rise and fall on leadership. Jadi kepemimpinan. Anies dan Sandi sudah terbukti memimpin dengan penuh manusiawi, penuh kinerja, dan mampu untuk mendeliver. Yang kedua, kata kuncinya adalah kesejahteraan warga Jakarta. Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai Pilkada DKI Jakarta 2017 harus menjadi momen pesta demokrasi yang menggembirakan bagi semua warga Jakarta. Oleh karenanya, masyarakat harus benar-benar mengawal janji-janji politik dari masing-masing kontestan agar bisa terwujud saat mereka terpilih nanti. Untuk Pilkada DKI 2017 memang harus mampu menghadirkan seorang pemimpin yang menggembirakan hati masyarakat Jakarta. Kini, pilihan tinggal tergantung dari warga Jakarta. Tipe kepemimpinan seperti apakah yang masih dikehendaki untuk memimpin ibu kota 5 tahun ke depan? Dari Jakarta, Laila Zahra, Ari Nugroho, Metro TV. Mirsa dan nuansa yang terasa berbeda ketika kita berkunjung ke rumah sakit yang satu ini. Meski merupakan rumah sakit umum daerah, namun menuai decak kagum dari pasien yang mayoritas merupakan peserta BPJS karena kualitas dan juga fasilitasnya yang lengkap. Pemirsa, apa yang Anda pikirkan jika mendengar nama Rumah Sakit Umum Daerah? Jika sebelumnya Rumah Sakit Umum Daerah terkesan minim fasilitas, namun kini warga Jakarta dapat berbangga hati. Pasalnya, Jakarta kini memiliki Rumah Sakit Umum Daerah dengan fasilitas yang tak kalah dari rumah sakit swasta dengan standar internasional. Inilah Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebagai rumah sakit kelas B, RSUD Pasar Minggu baru beroperasi kurang dari 1 tahun. Namun, hingga kini, rumah sakit dengan desain modern ini mampu melayani 700 orang perharinya. Bicara soal fasilitas, RSUD ini memiliki 70 tempat tidur khusus.
Di antaranya terdiri dari 15 tempat tidur ICU, 7 ruang ICCU, 7 ruang PCU, dan 13 ruang NICU, serta 10 ruang perina bagi bayi yang lahir dengan masalah. Sejak beroperasi, hampir 90% pasien di rumah sakit ini merupakan peserta BPJS Kesehatan. Tak jarang, rumah sakit ini menjadi rujukan bagi pasien dari rumah sakit swasta yang hendak rawat inap. Ini ada rujukan dari rumah sakit swasta yang ada di Provinsi DKI karena melihat keterbatasan daripada ruangan yang khusus, misalnya intensive care unit. Kecanggihan sistem di RSUD Pasar Minggu sudah tampak dari sistem pendaftaran yang menggunakan komputer. Usai mendaftar pun, pasien dapat langsung mendapatkan pelayanan meski pasien merupakan peserta BPJS. Sejumlah peserta BPJS mengaku tidak mendapatkan kesulitan saat berobat di rumah sakit ini. Iya, pelayanannya juga bagus di sini karena saya lihat cepat penanganannya. Enggak sih, gampang biasa aja. Ngurusnya juga gampang. Ini bang, akses mati. Kita urus dulu ke BPJS sana kan. Kesini enggak gampang. Bicara soal fasilitas kamar rawat inap, RSUD Pasar Minggu memiliki 468 kamar dengan porsi besar bagi ruang kelas 3. Hal ini dikhususkan bagi peserta BPJS agar dapat lebih mudah mengakses fasilitas rawat inap. Sesuai dengan instruksi gubernur, rumah sakit ini memang dirancang dengan standar seperti rumah sakit swasta terkemuka. Tak heran, rumah sakit ini kerap menuai decak kagum pasien yang datang. Salah satunya Agus Imohayar. Dirinya mengaku kagum dengan fasilitas dan pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Pasar Minggu. Pasalnya, ia tidak menyangka bahwa RSUD ini memiliki fasilitas. Dan ia mengatakan tadi bahwa untuk masalah rancangan sendiri, sebenarnya masyarakat DKI Jakarta tidak membutuhkan sekedar teori dan hanya sekedar rancangan. Yang dibutuhkan warga DKI Jakarta adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membentuk PPSU dan juga suku dinas tata air lah, yang merupakan satu bentuk keberhasilan dalam menormalisasi sungai di Jakarta saat ini. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pernyataan Pak Anies yang bilang kalau sungai bersih di Jakarta itu programnya apa? Saya kira ya Pak Anies, mungkin Pak Anies biasalah ya, kalau namanya calon gubernur kan dia bukan petahana, kan mungkin dia nggak tahu data. Dia sehingga tim suksesnya juga mungkin cari datanya juga salah. Sebetulnya itu program JD itu normalisasi sungai itu dari zaman Bang Yos. Lalu bicara tanda tangannya di zaman Pak Foke. Sama kayak MRT semua zamannya mereka. Nah, tapi siapa yang eksekusi? Itu yang Pak Jokowi sama saya sampaikan. Jakarta tuh nggak butuh program, nggak butuh teori-teori. Kita harus eksekusi. Harus ada tindakan nyata. Lalu Pak Anies juga mungkin karena dia bukan petahana, dia nggak ngerti bahwa bersihkan sungai, jaga sungai bersih dengan program JD ini nggak ada hubungan sebetulnya. Program sungai bersih karena kita bentuk PPSU, UPK Badan Air, tungguin. Saya bikin sistem, semua sungai per jarak, kita gunakan smart city. Saya tahu persis sungai ini kalau kotor, siapa yang tanggung jawab, termasuk jalan. Makanya jalanan Jakarta lebih bersih. Ini nggak ada cerita Foke yang bikin jalan gitu, aspal gitu loh. Untuk mengantisipasi ancaman banjir di Jakarta menjelang musim penghujan tiba, Pemprov DKI melakukan normalisasi kali Mukerfart dan Mogot Jakarta Barat, juga mempercepat pembangunan jalan inspeksi di bantaran kali sebagai jalan, jalur hijau, dan tempat masuk alat berat untuk menormalisasi kali. Dan untuk informasi terkini kita akan segera bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto serta pilot drone Jen Anwar. Friendly, benarkah sejumlah pabrik yang ada di bantaran kali Mukerfart Jakarta Barat akan segera digusur? Ya Rara, untuk informasi tepatnya kami memang dapat mengkonfirmasi, namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga sekitar, memang mereka sudah mendengar dari jauh-jauh hari bahwa akan dilakukan relokasi terhadap pabrik-pabrik yang ada di sekitar sungai ataupun kali Mukerfart
dan Mogot Jakarta Barat ini. Rencananya relokasi terhadap pabrik-pabrik tersebut akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Dan sekedar informasi, ada sejumlah pabrik yang berdiri di sepanjang jalan ataupun di sepanjang informasi bahwa di saat ini nantinya lokasi yang bekas di lokasi ini nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat apartemen, dan saat ini kami sudah melihat adanya proses pembangunan apartemen yang telah dilakukan karena masyarakat di sini sangat mengharapkan agar nantinya proses normalisasi dari kali Mukerfat ini dapat berlangsung secara cepat agar mereka kembali dapat menghirup udara yang segar seperti sedia kalanya pada beberapa puluh tahun yang lalu. Tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa air di sini sangat jernih dan dapat dikonsumsi. Hal ini berbeda dengan sekarang yang sangat pekat dan juga sangat hitam. Rara, kembali ke Anda ke studio. Ya baik, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Friendly Sagala dan juru kamera Rizky Andrianto serta pilot drone Jen Anwar dari kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Pemirsa, KPU DKI menyebut kendala terbesar Pilkada DKI ada pada penetapan daftar pemilih tetap. Jelang pelaksanaan pilkada serentak yang tinggal 4 bulan lagi, KPU DKI masih terkendala pendataan pemilih di DKI Jakarta. Banyaknya penggusuran dan relokasi warga membuat KPU DKI kesulitan mendata para pemilih tetap. KPU DKI telah berkomunikasi dengan perangkat pemerintahan DKI untuk mengecek dan memastikan domisili warga. Langkah ini juga bertujuan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda para pemilih Pilkada DKI. Dengan masih adanya kemungkinan penggusuran oleh Pemda DKI, KPU akan terus meningkatkan pengecekan data pemilih. Yang jadi persoalan terkait dengan pendaftaran pemilih. Nah, sekarang ini kami sedang melakukan pendataan pemilih. Nah, di daerah-daerah tertentu yang misalnya mengalami penggusuran dan sebagainya, ini memang agak ada persoalan, tetapi KPU akan kerja terus untuk memaksimalkan bahwa semua warga, termasuk mereka yang mengalami penggusuran, itu bisa dijamin hak pilihnya tanggal 15 Februari yang akan datang. Meski belum memasuki masa kampanye, 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini sudah mulai mengadu visi dan misi mereka melalui tim sukses. Ya, meski demikian, tim pemenangan ketiga pasangan calon sepakat untuk mengadu ide dan gagasan guna pembangunan kota Jakarta. Kontestasi pilkada yang sehat, demokratis, dan mengembirakan menjadi harapan warga Jakarta dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang telah mengikuti serangkaian tahapan pilgub di KPU. Meski belum resmi kampanye, masing-masing pendukung sudah mengkampanyekan calon mereka. Tim petahana Ahok Jarot mengklaim keberhasilannya mengatasi segala permasalahan di Jakarta. Sungai Mukerfat dari Tangerang, Kalideres hingga Cengkareng, seperti ada tadi kami melihat pabrik sirup, pabrik cat, dan juga pabrik baterai. Memang beberapa tahun belakangan warga sekitar mengeluhkan adanya aktivitas pabrik yang berdiri di sepanjang kali ini, karena aktivitas tersebut mengakibatkan selain mengakibatkan air yang ada di sungai ini menjadi hitam, warga sekitar dan juga beberapa masyarakat yang ada melintasi daerah ini harus rela menghirup udara yang tidak baik ataupun harus menghirup bau yang tidak sedap yang berasal dari kawasan ini. Dan hal ini memang disebabkan karena diduga kuat disebabkan karena pabrik sengaja membuang limbah mereka ke sungai ini secara terus-menerus. Dan saat ini saya memang berada di kira-kira sekitar 4 meter dari kali Mukerfat, dan memang saat ini memang baunya sangat menyengat sekali. Dan kuat dugaan hal ini karena disebabkan adanya permainan dari lurah dan camat. Hal ini sempat dinyatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang mengatakan bahwa ada permainan dari lurah dan camat yang menerima uang untuk
agar untuk mengizinkan para pemilik ataupun para pihak pabrik membuang limbahnya ke kawasan ini. Dan berdasarkan pemantauan kami tadi, saat kami menyisiri kawasan ataupun kali Mukerfat ini, kami melihat ada di beberapa titik pendangkalan, terjadi pendangkalan di beberapa titik, dan hal ini disebabkan karena dasar sungai sudah dipenuhi oleh endapan lumpur. Kami tadi juga melihat berbagai ekskavator telah disiagakan untuk mengeruk lumpur sehingga kedalamannya tetap terjaga dan mampu menampung debit air ketika nanti mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Dan selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memang sempat mengancam akan memenjarakan setiap pihak yang nantinya kedapatan ataupun tertangkap tangan membuang sampah ataupun membuang limbah beracunnya ke kawasan ini. Rara. Ya, Henry, bagaimana kemudian dengan relokasi pabrik-pabrik tersebut? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga, nantinya relokasi ini akan dibuat di kawasan Cikarang, Jakarta, Jawa Barat, karena memang di kawasan tersebut adalah pusat industri dari semua pabrik. Dan kami juga mendapat dan pelayanan yang cukup baik. Agak kaget juga ya, Pak. Artinya saya pikir dulu kan ada rumah sakit tuh di Jalan Ragunan, rumah sakit Pasar Minggu, tapi semacam klinik-klinik aja, tapi ternyata benar ada rumah sakit Pasar Minggu itu. Hingga saat ini RSUD Pasar Minggu terus membenahi diri. Salah satunya akan dilengkapi dengan fasilitas khusus kemoterapi bagi penderita kanker yang hingga saat ini masih terbatas di Indonesia. Dari Jakarta, Rahka Susanto, Laras Pratiwi, Metro TV. Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pembersihan sungai di Jakarta diinisiasi Pemprov DKI era Fauzi Bowo. Ahok menanggapi pernyataan Anies Baswedan itu. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Topping di Balai Kota Jakarta. Ya, Friendly, apa tanggapan Ahok terkait dengan pernyataan Anies Baswedan soal pembersihan sungai di Jakarta? Ya, Eliza Hasan, persaingan di antara ketiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang akan beradu dan berkontestasi di Pilkada 2017 mendatang memang saat ini sudah mulai memanas, di mana sebelumnya calon gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera, Anies Baswedan mengomentari terkait masalah proses normalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di beberapa titik di Jakarta ini. Dan Anies mengatakan bahwa proses normalisasi yang saat ini mulai terlihat hasilnya seperti yang ada di Sungai Kali Ciliwung, di mana sudah terlihat adanya perubahan, masyarakatnya sudah dipindahkan ke beberapa rusunawa. Ini dikatakan Anies diklaim bukan merupakan dari jeripaya Ahok semata, namun ada turut andil dari pemerintahan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yaitu Fauzi Bowo. Anies mengatakan bahwa proyek pembersihan sungai yang ada di Jakarta itu direalisasikan melalui program JEDI atau Jakarta Emergency Dredging Initiative pada tahun 2008 silam dengan dana pinjaman dari Bank Dunia. Tetapi proyek itu tidak dapat dilaksanakan karena terganjal dua aturan pemerintah soal pinjaman. Proyek pembersihan sungai itu baru dapat dimulai pada tahun 2012 di bulan Maret. Usai pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan pemerintah yang baru tentang pinjaman kepada Bank Dunia. Dan dalam hal ini Basuki Cahayapurnama tadi sempat menanggapi komentar dari Anies Baswedan tersebut dan menyatakan bahwa sebenarnya Anies justru tidak mengetahui dan memahami duduk persoalan mengenai sungai, normalisasi sungai di beberapa titik di Jakarta ini. Ahok mengatakan bahwa Anies harus memperluas ataupun mendapatkan data yang akurat lagi, karena Ahok tadi sempat menjelaskan pula bahwa program JEDI ataupun rancangan normalisasi sungai di Jakarta ini sebenarnya bukan berasal ataupun dirancang dari kepemimpinan Fauzi Bowo, namun sudah dirancang ketika kepemimpinan dari pemerintahan gubernur sebelumnya, yaitu Sutioso.